Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang ilmu hitam. Seseorang yang ingin membalaskan dendam atas kematian anaknya yang telah dijadikan tumbal pesugihan. Orang itu membalas dendam dengan cara ilmu hitam yang sangat mengerikan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Dalam satu keluarga, Dinar adalah anak tertua dari pasangan Bu Vera dan Pak Rama. Wanita cantik berusia 21 tahun ini memiliki dua adik bernama Leon dan Dinda. Keduanya berumur 18 tahun dan 10 tahun. Perbedaan mereka bertiga sangat terlihat. Dinar lebih suka mengoleksi barang kuno, sedangkan Leon menjadikan melukis sebagai hobinya. Dinda memiliki hobi yang gak biasa, yaitu usil bin Jail. Keluarga Rama sangat harmonis, bahkan tidak pernah terdengar pertengkaran di keluarga tersebut. Masalah demi masalah mereka selesaikan dengan baik-baik, termasuk permasalahan yang satu ini. Keluarga Rama harus rela pindah ke tempat lain karena rumah yang mereka tempati sekarang akan direnovasi sementara. Banyak kerusakan yang belum sempat Pak Rama perbaiki, sehingga menurutnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki rumah berlantai 2 tersebut. Di kamar, Dinar sibuk mengemas barang kesayangannya di dalam kardus coklat. Mulai dari bedak hingga lipstik merah tak lupa untuk ia bawa. Tiba-tiba Bu Vera datang dan menghampiri Dinar. "Kamu bawa sebanyak ini buat apa, Nak? Kita di sana kan cuma beberapa hari," sautnya setelah melihat beberapa kardus penuh dengan barang-barang milik Dinar. "Ya, takutnya kan di sana nggak ada barang yang Dinar mau, Mah. Tahu sendiri kan desa itu kayak apa," jawab Dinar menutup kardus yang keempat. "Shh, nggak boleh ngomong gitu. Di sana tuh lebih sejuk loh. Ntar kalau kamu sudah lihat desanya, pasti bakalan betah." "Bakalan betah? Apa bakalan minggat nih?" Bu Vera mengangkat kedua pundaknya. "Mana Mama tahu, kan kamu yang ngerasain." Dinar tersenyum memeluk sang mama. "Iya deh iya, Dinar cuma bercanda kok. Apapun keputusan Mama dan Papa, itu kan yang terbaik buat kita. Lagian gak lama kan kita di sana." Bernafas lega, ternyata Dinar hanya menggodanya. "Ya enggak lah, enggak sampai seminggu rumah ini udah kelar kok." Dinar tersenyum ceria. Bukan masalah sebentar lama tinggal di desa, namun ia tidak suka beradaptasi dengan tempat baru. "Ya udah, kamu lanjutin beres-beresnya, bentar lagi kita langsung berangkat." Bu Vera mengelus poni Dinar, lalu meninggalkan ruangan serba putih tersebut. Dinar melanjutkan mengemas barang-barangnya. Dia juga mengeluarkan barang yang menurutnya tidak perlu dibawa. Hingga akhirnya dia hanya membawa 2 kardus kecil yang berisikan baju dan celana ganti, serta aksesoris kesayangannya. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Di halaman rumah, Pak Rama disibukkan dengan mengangkat beberapa kardus, dan ia masukkan ke dalam bagasi mobil. Tak sendirian, pria berbaju biru rapi ini dibantu sang istri, Bu Vera. Walau terik matahari tengah menyelimuti tubuh mereka, namun senyum semangat mereka tidak pernah pudar. Leon muncul dengan penampilan yang beda, memakai baju pantai dan sepatu putih, menjadikan Leon merasa kalau dirinya sudah tampan. Bu Vera dan Pak Rama dibuat tertawa geli melihat penampilan Leon. Leon gak mengerti kenapa kedua orang tuanya tertawa selepas itu. Dia merasa baik-baik aja hari ini, entah dengan yang lainnya bagaimana. "Kenapa sih, Pak, Mah?" Perlahan tertawa itu berhenti. Mereka tidak mau membuat Leon kebingungan. "Kamu itu ngapain pakai baju begituan? Kita kan mau pindahan, bukan mau ke pantai."
saut Pak Rama. Melihat pakaiannya, Leon bukannya introspeksi diri, malah lebih percaya diri. Justru kita mau pindahan, Leon harus pakai pakaian hits kayak gini. Mama dan papa, udah sih, ucap Leon mengibaskan baju pantainya. Udah, apaan sih? Kurang update mama. Justru yang kudet tuh kamu. Kita akan mau pindahan ke desa, bukan ke kota atau ke pantai. Kalau ke desa makai ginian, malah diketawain oleh sekampung. Kaget, dia baru menyadari kalau keluarganya akan pindah ke desa, bukan ke kota. Penampilan yang ia kenakan sekarang tujuannya untuk menarik para wanita cantik agar terpesona kepadanya. Loh, kok papa baru bilang sekarang sih kalau kita pindahan ke desa? Mereka kembali tertawa. Bu Vera menjawab, mau bilang gimana? Orang kemarin sore kamu udah molor. Ya elah, udah deh, aku ganti baju dulu, tungguin loh. Pak Rama tidak mengizinkan. Gak usah Leon, ganti bajunya di sana aja ya. Udah siang nih, ntar macet di jalan gimana? Tapi kan Leon malu kalau diliatin orang desa. Ucapnya terpotong dengan kehadiran Dinar. Gak apa-apa deh, sekali-kali kan. Ke desa, ngikatnya ngikat para janda, bukan perawan. Dinar tertawa puas menggoda Leon, membawa kardus ke dalam bagasi. Resek kamu kak. Ayo Leon, panggil adik kamu di dalam. Dari tadi mama suruh keluar gak keluar-keluar. Leon berjalan memasuki rumah, memanggil Dinda yang masih sibuk di dalam kamar. Entah apa yang dilakukan Dinda di dalam kamar. Yang jelas Pak Rama hanya ingin sesegera mungkin melakukan perjalanan ke desa sebelum jam 12 siang. Takut memakan banyak waktu pas macet. Keluarga Rama akan pindah ke desa bernama Desa Wirodadi. Jauh dari perkotaan. Apalagi rumah yang akan mereka tempati itu juga berada di tengah-tengah hutan lebat. Ada 3 saudara Pak Rama yang menempati rumah bercorak kuno tersebut. Masalah makanan atau sejenisnya, mereka bertiga berbelanja di pasar yang lumayan jauh dari rumah dengan mengendarai sepeda kayu. Sudah hampir 1 jam perjalanan, tibalah mereka di jalan desa Wirodadi. Terlihat banyak pepohonan yang tumbuh lebat di pinggiran jalan. Suasana sejuk terasa saat melewati jalanan tersebut. Di sisi lain, Dinar cukup takut dengan tempat sepi. Setelah melihat suasana jalan di desa Wirodadi, Dinar merasa kalau rumah yang akan mereka tempati tak jauh dari kata kuno. Rumahnya beneran di daerah sini ya, Pak? Tanya Dinar. Pak Rama yang tengah fokus menyetir mobil menjawab, benarlah, Papa belum pikun, jadi masih ingat di mana jalan menuju rumah saudara Papa. Tapi kok serem gini sih? Saudara Papa nggak punya niatan buat menjual rumahnya terus pindah gitu ya? Sambung Leon penasaran. Mana mungkin bisa terjual? Rumah di tengah hutan, nggak mungkin ada yang mau. Lagian itu rumah peninggalan orang tuanya Papa dulu, terus Papa kasih ke mereka bertiga. Tuh kan bener. Apa yang Dinar rasain, yang kita tempatin habis ini tuh rumah kuno. Ya nggak kuno amat sih Dinar, jangan sok tahu deh. Lerai Bu Vera melirik dengan tersenyum ke Dinar. Kuno itu apaan sih kak? Tanya Dinda menatap Dinar. Kuno itu jadul itu lama. Jadi rumah yang akan kita tempati habis ini tuh rumah lama dan banyak hantunya. Jelas Dinar menakuti Dinda. Raut muka Dinda sedikit ketakutan. Hantu? Dinar mengiyakan, memastikan agar Dinda bingung. Dinar, Leon, dan Bu Vera melihat ekspresi wajah Dinda semakin ketakutan. Dinda memang paling takut dengan cerita hantu. Leon berbisik ke telinga Dinda. Tahu nggak, hantunya itu sering banget nyulik anak kecil yang bandel, yang ngeselin, terus dimakan sama dia. Seketika Dinda menangis pelan. Dia menutup kedua telinganya, mencoba menghiraukan obrolan tentang hantu. Seisi mobil tertawa melihat Dinda menangis. Sesekali Pak Rama menoleh ke belakang untuk melihat putri kecilnya yang menangis. Ya ampun dek, kakak cuma bercanda kali, mana ada hantu sih? Ada-ada aja deh kamu ini, kata Dinar memeluk erat Dinda agar berhenti menangis. Bu Vera hanya bisa menggelengkan kepala.
tersenyum melihat kelucuan anak-anaknya. Dinar dan Leon menenangkan Dinda yang masih menangis. Pak Rama kembali fokus mengendarai mobil. Beberapa menit lagi mereka akan sampai di tempat tujuan. Melihat kakaknya sibuk memainkan ponsel hitam yang dipegang, Dinda mencolek pundak Dinar. "Kakak, ngapain sih?" "Cari sinyal, Dek. Susah banget di sini sinyalnya," jawab Dinar dengan nada sedikit sebal karena tak kunjung mendapatkan sinyal. "Ya iyalah, susah sinyal. Kan kita lagi ngelewatin jalan di hutan, Kak," sambung Leon, cuek menatap pepohonan lewat kaca mobil. "Tapi kan biasanya ada gitu, nyangkut 1 atau 2 gitu sinyal. Lah ini nggak ada sama sekali." Dinar mulai kecapean. Dia memasukkan ponsel ke dalam tas kecil di sebelahnya. Raut muka Dinar semakin sebal. "Ma, kita kapan nyampenya sih? Masih lama ya?" tanya Dinda. "Habis ini kita nyampe kok, tenang. Kalau udah nyampe, Dinda bisa langsung tidur di sana." Dinda menganggukkan kepala, tersenyum. Dinar memposisikan duduknya dengan benar. "Lagian ngapain sih kita pindahnya ke sini, nggak ke tempat lain yang lebih modern gitu?" "Nah, rumah saudara papa yang jaraknya nggak jauh-jauh amat ya di sini. Tahu sendiri kan, saudara papa kebanyakan di luar kota. Nanti malah makan banyak waktu di jalan kan?" Jelas Pak Rama. "Nikmati aja kali, Dinar. Kita kan di sana nggak lama, sabar dong," celetuk Bu Vera. Dinar terdiam. Dia masih kelelahan untuk menjawab ucapan kedua orang tuanya. Memang ada benarnya, saudara Pak Rama kebanyakan di luar kota. Dia mencoba beradaptasi nanti di tempat baru yang akan dia tempati. Semoga bisa, karena Dinar sangat sulit untuk beradaptasi dengan hal baru. Tiba-tiba mobil Pak Rama seketika berhenti. Dia seperti telah menabrak sesuatu. Seisi mobil terkejut. Pak Rama langsung turun dari mobil untuk mengecek apa yang telah ia tabrak. Tak lama Bu Vera dan ketiga anaknya ikut keluar dari dalam mobil. Anjing. Ditemukan anjing berwarna coklat tengah terbujur kaku di pinggir jalan. Banyak darah yang mengalir dari tubuhnya. Menakutkan. "Papa nabrak anjing?" tanya Bu Vera. "Mungkin, nggak ada siapa-siapa lagi selain anjing ini," jawab Pak Rama. Dinar membalikkan badan dan kembali ke dalam mobil. "Ya udah deh Pak, kita tinggalin aja deh, kan cuma anjing bukan manusia." Pak Rama terdiam sejenak, memastikan kalau anjing yang ditabrak memang sudah meninggal. Bu Vera menarik lengan Pak Rama, mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. "Ayo Pak, keburu sore nih." Pak Rama menganggukkan kepala. "Iya." Semuanya masuk ke dalam mobil, menenangkan diri untuk melupakan kejadian yang baru mereka alami. Pak Rama berharap kalau yang ditabrak memang benar anjing, bukan yang lain. Menghembuskan nafas panjang, Pak Rama menyalakan mobil dan pergi meninggalkan tempat itu. Tempat di mana dia menabrak seekor anjing. Tak terasa mereka sampai di tempat tujuan. Dari depan gerbang terlihat jelas suasana sepi di rumah tua tersebut. Ada patung naga yang berada di kanan kiri gerbang. Di sisi lain ada pohon beringin yang sangat lebat tumbuh di samping rumah. Hembusan angin yang cukup kencang membuat suasana semakin terasa hening dan mencekam. Tidak ada aktivitas layaknya desa. Ini seperti desa mati. Apalagi hanya ada satu rumah yang tinggal di sini, yaitu rumah kediaman almarhum orang tuanya Pak Rama. Dinar, Leon, dan Dinda melihat kondisi rumah di sekitarnya. Mengerikan. Dinda memilih untuk tidak melanjutkan pandangannya daripada ia ketakutan. Leon mulai kepo bertanya, "Beneran di sini, Pak? Kok sepi banget?" "Memang sepi. Dulu orang tuanya Papa lebih milih tempat sepi daripada keramaian. Katanya sih biar tenang aja, ngejalanin hidup," jelas Pak Rama. Mereka terdiam. Pak Rama menenangkan anak-anaknya yang terlihat ketakutan. "Tenang, meskipun kelihatannya nyeremin, tapi kalau kita bikin enjoy ya nggak seserem yang kita bayangin." Tibalah mereka di depan rumah tua berwarna coklat. Pak Rama mematikan mesin mobil dan keluar dari dalam mobil.
Dia mengeluarkan satu persatu kardus yang berisikan barang bawaan keluarganya. Pak Rama berbisik kepada ketiga anaknya. Ada 3 saudara papa di sini. Apapun kondisinya, apapun ucapannya, hargai mereka ya. Dinar, Leon, dan Dinda mengiyakan ucapan Pak Rama. Tak lama kemudian 3 orang keluar dari dalam rumah. Ada seorang wanita bertubuh tinggi yang memiliki bekas luka di pipi kanannya, bernama Rima. Narto, adik dari Rima, yang umurnya tak jauh beda, yaitu 26 tahun. Jono, kakak dari Rima dan Narto, yang mana mata kanannya membengkak, sehingga sedikit sulit untuk membuka mata kanannya tersebut. Selamat sore Rima, Narto, Jono. Pak Rama mengawali untuk menjabat tangan dengan ketiga saudaranya itu. Jono, Rima, dan Narto tersenyum menyambut Pak Rama sekeluarga dengan baik. Pak Rama memanggil Dinar dan adik-adiknya. Kenalin, ini ada Tante Rima, Om Narto, dan Om Jono. Dinar, Leon, dan Dinda mencium tangan saudara papanya tersebut. Bu Vera bergabung ikut bersalaman. Sebelumnya kami minta maaf karena mendadak kesini rame-rame, gak ngabarin kalian dulu. Gak apa-apa Mbak, kapanpun Mbak dan Mas membutuhkan, kami bertiga siap membantu, jawab Jono dengan suara besarnya. Makasih Jono, untuk beberapa hari ke depan kita numpang tinggal di sini ya, saut Pak Rama. Jono menganggukkan kepala. Ya tentu boleh, ayo silakan masuk. Pak Rama membawa 2 kartus bawaannya dan mengikuti langkah Jono memasuki rumah. Mari saya bantu Mbak, jawab Rima pelan. Rima membantu Bu Vera membawa barang bawaan. Ketiga anaknya juga berjalan pelan menuju dalam rumah. Walaupun ada sedikit ketakutan, namun mereka memberanikan diri dan beradaptasi, terutama Dinda. Dia sangat ketakutan. Waktu menunjukkan jam 5 sore dan langit senja masih terlihat indah. Namun di sini waktu sore terasa seperti waktu tengah malam. Sangat sepi dan hening. Apa mungkin bisa ketika saudaranya Pak Rama tinggal di desa seperti ini? Tidak ada warga lain selain mereka bertiga. Menakutkan. Bu Vera mengikuti langkah Rima yang mengantarkannya ke sebuah ruangan, tempat di mana dia akan tidur selama tinggal di sini. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan berwarna serba putih. Bu Vera dibuat kagum dengan desain kamar yang kuno, namun masih terlihat cantik. Rima meletakkan tas ransel milik Bu Vera di atas kasur. Kenapa Mbak? Jelek ya? Seketika Bu Vera menggelengkan kepala. Enggak kok, bagus banget malahan. Kunonya terlihat lebih cantik, apalagi ada hiasan seperti ini, ucapnya lalu memegang lukisan kuno yang terpampang di dinding kamar. Itu lukisannya Narto Mbak, katanya lukisan ini menceritakan kisruhnya sebuah desa yang dipenuhi dendam, hingga beberapa dari mereka memakai ilmu hitam untuk membalaskan dendamnya. Mendengar penjelasan Rima, Bu Vera mencoba melihat kembali lukisan di hadapannya itu. Menurutnya, apa yang dijelaskan Rima memang ada di lukisan tersebut. Adanya orang kebingungan mencari perlindungan sampai kematian. Terlihat mengerikan, namun ini hanya lukisan, bukan kejadian nyata. Narto pinter ya, kemampuan melukisnya Narto itu sama loh, sama Leon. Dia juga suka melukis hal-hal yang ada di pikirannya gitu. Mungkin kapan-kapan bisa melukis bareng kali ya, biar seru. Rima tersenyum dan mengiyakan. Saya keluar dulu ya Mbak, Mbak bisa istirahat dulu, kata Rima lalu berjalan keluar dari ruangan. Iya, makasih ya Rima. Bu Vera memulai untuk menata barang bawaannya ke lemari kamar. Dia berharap anak-anaknya bisa betah tinggal di sini. Rumah ini juga tidak seseram yang Dinar katakan, menurut Bu Vera. Narto menunjukkan kepada Dinar, Leon, dan Dinda ke ruangan lain. Ruangan yang cukup luas, seperti tempat untuk berolahraga. Tanpa ada anak panah dari kayu, busur. Selain itu ada 3 bola basket dan 2 bola sepak. Dinar dan kedua adiknya berdecak kagum melihat semua ini. Narto menyalakan lampu. Tempat ini biasanya aku pakai pas lagi pengen olahraga aja. Kalau nggak pengen ya sepi, nggak ada yang makai. Leon mengambil dan memainkan bola basket.
masih bagus bolanya. Dinda hanya membolak-balikan anak panah, memastikan kalau anak panah itu beneran anak panah, bukan mainan. Di sini cuman kakak yang main, apa ada orang lain? Terdiam, Narto membalikkan badan, menatap orang yang baru saja memberikan pertanyaan itu kepadanya. Dinar kaget, apa dia telah melakukan kesalahan? Dinar ikutan diam, meskipun Narto masih menatapnya. 5 tahun yang lalu, aku punya teman namanya Bunga. Aku mengenalinya saat aku pergi ke desa sebelah. Aku selalu bermain bersamanya di sini. Aku juga mulai suka sama dia. Suatu hari, Bunga tidak hadir saat aku mengundangnya ke rumahku. Dia menghilang tanpa jejak. Aku terus mencarinya keberadaan Bunga, dan sampai sekarang gak ketemu. Jelas Narto. Dinar memberikan sedikit senyuman setelah mendengar cerita Narto. Sudahlah, kamu mau main? Tanya Narto lalu memberikan busur dan anak panah kepada Dinar. Dinar menerima busur dan anak panah itu, berharap agar bisa membidik dengan baik. Dinda mulai memperhatikan kakaknya. Pasti meleset nih. Sok tahu banget sih dek, celetuk Dinar kembali fokus untuk membidik. Kurang beruntung, bidikan Dinar sedikit meleset. Dia berdecak menyerah. Tuh kan meleset beneran, dibilangin gak percaya sih, kata Dinda menaikkan kedua alisnya. Melihat adiknya bersikap sok tahu, Dinar mengacak-acak rambut Dinda. Narto tersenyum pelan setelah melihat keseruan kakak beradik yang adu bicara itu. Besok aja deh kita main di sini ya kak, tanya Leon kepada Narto. Iya, besok kita puas-puasin main di sini. Dinda gembira, yang meloncat-loncat kegirangan. Ye, besok main masak-masakan juga ya kak. Apaan sih? Gak mungkin lah, kan kita udah gede. Kalau mau main masak-masakan, main aja sendiri di luar, goda Leon. Kalau gak mau juga gak apa-apa, aku main sendiri di luar, jawab Dinda gak mau kalah dari Leon. Keluarga Pak Rama dan ketiga saudaranya makan malam bersama. Mereka menikmati hidangan ayam goreng dan tempe tahu. Terlihat sederhana, namun kebersamaan yang membuat semuanya menjadi mewah. Dengan lahap Dinda memakan ayam goreng. Dinda memang suka dengan makanan jenis ayam. Bu Vera minum segelas air putih, setelah itu bertanya, jadi kalau ke pasar gitu gimana? Jauh kah? Iya jauh, tapi kita ada sepeda kok buat ke sana. Lumayan, nggak bikin kaki tegang, jawab Jono melanjutkan makanannya. Mau tanya dong, Kak Rima, itu di pipi kanan kenapa ya? Kok kayak habis dicakar gitu? Tanya Dinda. Rima terdiam, kebingungan untuk menjawab, lalu Pak Rama memotong obrolan. Dinda, nggak boleh tanya gitu, lanjutin makanannya. Iya Pak. Maafin Dinda ya Rima. Rima menganggukkan kepala tersenyum. Iya mbak. Obrolan pun berakhir, mereka menikmati hidangan yang ada tanpa berbicara. Jono menatap Rima yang terlihat kebingungan, entah apa yang Rima pikirkan. Rima terbiasa memutar piringan hitam setiap pagi untuk memulai aktivitas Rima pagi ini. Disibukkan dengan menyapu seisi ruangan. Sedangkan Narto menyirami tanaman di teras rumah. Seusai mandi, Bu Vera menghampiri Rima di ruang keluarga. Rima, kamu belum masak kan? Biar aku bantu ya. Habis ini aja mbak, bareng-bareng sama saya masaknya. Kan kakak di sini tamu, nggak enak kalau apa-apa dibantu. Gak apa-apa, aku udah biasa masak sendiri kok. Aku ke dapur dulu ya. Nanti saya susul ke dapur, saya bantu ya mbak, ucap Rima melihat Bu Vera sudah berjalan menuju dapur. Rima merasa sangat terbantu dengan adanya Bu Vera. Dia juga merasa kalau Bu Vera enak diajak ngobrol. Menyembunyikan sesuatu hal besar sendirian sangat tidak nyaman bagi Rima. Ia ingin menceritakan ke Bu Vera, namun dia masih belum terlalu dekat dengannya. Rima mencari waktu yang pas untuk menceritakan semuanya. Di sisi lain, Narto tengah fokus menyiram beberapa tanaman di teras rumah. Hanya ada dirinya.
Setiap pagi memang sudah menjadi kebiasaan Narto menyiram tanaman, berbagi tugas dengan kakaknya. Saat Narto mematikan keran air, tiba-tiba ada ayam hitam terlempar ke arahnya. Ayam itu sudah tidak bernyawa lagi. Bercak darah ada di sekujur tubuh ayam tersebut. Melihat di sekitarnya, memastikan kalau ada seseorang yang sengaja iseng melempar ayam ke rumahnya. Ternyata benar, ada seseorang di balik pohon yang tengah mengawasi Narto. Mungkin dia adalah orang yang iseng melempar ayam itu. "Woi, ngapain ngelempar ayam ke sini?" Orang tersebut langsung lari ke arah hutan setelah mengetahui Narto melihatnya. Narto ingin mengejar orang tersebut, namun Jono memanggilnya. "Narto, tolong kamu ke desa sebelah, beliin gula dan telur. Udah pada habis soalnya." Narto mengurungkan niatnya untuk mengejar orang asing itu. Dia mengambil uang yang diberikan Jono dan pergi mengambil sepeda. Jarak antara rumahnya dan desa sebelah sedikit jauh. Narto mengayuh sepeda dengan cepat menuju desa sebelah, sedangkan Jono kembali masuk rumah setelah melihat adiknya pergi meninggalkan rumah untuk membeli kebutuhan rumah. Selama perjalanan, Narto masih belum melihat orang yang dia cari, orang yang melempar ayam mati ke halaman rumahnya. Semula Narto dengan cepat mengayuh sepeda. Kini ia memperlambat laju sepeda, menoleh ke kanan dan ke kiri. Narto menghentikan sepedanya. Dia melihat ada orang sama seperti yang dilihatnya tadi. Langkah demi langkah Narto berjalan pelan, memastikan kalau memang benar itu pelaku yang dicari. Menghiraukan rumputan yang ia lewati, kedua matanya hanya fokus melihat orang tersebut terdiam di bawah pohon. Au! Narto melihat kaki kanannya, bekas gigitan semut hitam. Mengusap kaki dengan rumput agar rasa sakitnya perlahan reda. Namun bukannya reda, justru bekas gigitan itu makin melebar. Narto dibuat gatal, dia menggaruk-garuk kakinya untuk menghilangkan rasa gatal. Ia duduk dan kembali menggaruk kaki kanannya. Tak lama kemudian, ratusan semut besar berwarna hitam muncul dari rerumputan yang Narto duduki. Terkejut, Narto ingin berlari menghindar kawanan semut tersebut. Beberapa semut berhasil masuk ke dalam mulut Narto. Tak sengaja Narto menelan semut itu. Terdiam, Narto merasa kesakitan dan gatal. Tanpa henti dia terus menggaruk tubuhnya. Ia melihat kawanan semut di dalam tubuhnya muncul di dalam lengannya. Menyadari hal itu, dia menggaruk sangat keras hingga kulit lengannya terkelupas. Dia menggaruk tubuh dengan kayu yang ada di sebelahnya, tanpa henti sampai seluruh badannya membengkak dan mengeluarkan darah. Narto merasa kesakitan dan gatal yang luar biasa. Banyaknya semut yang masih menyerangnya membuat Narto kewalahan. Tiba-tiba tubuhnya melayang, seolah ada yang mengendalikan tubuhnya. Dengan keras ia berteriak, "Tolong!" Berkali-kali kepala Narto dibenturkan. Semakin kesakitan, ia memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Tolong! Terakhir, benturan sangat keras sampai kepalanya mengalir darah dan Narto dibuat tewas. Penyiksaan yang amat tragis. Setelah penyiksaan berakhir, tubuh Narto tergeletak di tanah. Jasadnya kembali diserang dan dimakan oleh kawanan semut. Apa yang terjadi pada Narto? Penyiksaan yang gak wajar dan mengerikan harus dia alami hingga merenggut nyawanya. Pagi yang menyeramkan. "Ayo kejar!" "Ya, masa gitu aja udah capek sih kak," ucap Dinda dengan nada tinggi. Dinar menekuk kedua kakinya. Lelah tak berhasil menangkap Dinda yang berlari sangat cepat. Keduanya bermain kejar-kejaran. Sebenarnya Dinar tidak menginginkan permainan receh ini, namun Dinda memaksanya. Kalau tidak diikuti kemauannya, pasti Dinda mengadu ke Bu Vera. Dinar tidak mau semua itu terjadi. "Udah ya, kakak capek lari-larian gini. Kamunya lari kecepatan, kan kakak gak bisa nangkap kamu." Dinda menghampiri Dinar yang tengah duduk kecapean. "Cemen banget, katanya pelari hebat, ngejar Dinda aja gak bisa."
Lomba lari sama ngejar kamu beda lah, Dek. Beda apanya? Sama-sama larinya kan? Dinar menutup kedua telinganya. Cukup kecapean mengejar Dinda saja. Dia tidak ingin ditambah kecapean berdebat dengan Dinda. Mengatur nafasnya yang berantakan. Biarin kakak istirahat dulu. Kamu kalau mau sama kakak, diam di sini. Iya. Dinar mengambil posisi duduk bersila dan mengatur nafas. Dinda hanya melihat sang kakak tanpa bersuara. Dinar, Dinda, ayo masuk, kita sarapan dulu, ujar Bu Vera melambaikan tangan ke arah mereka berdua. Dinda menepuk keras lengan Dinar. Kak, ayo masuk, dipanggil mama tuh. Dinar berdiri. Bisa pelan gak sih kalau nepuk? Sakit nih. Ya udah sih, gitu aja marah. Saud Dinda dengan sewot. Dia berlari meninggalkan kakaknya, menghindari serangan dari Dinar. Dinar dan Dinda memang sering ribut seperti ini. Terkadang Dinar dibuat lelah menghadapi sikap Dinda yang sangat usil dan ngeselin itu. Seusai sarapan bersama, Rima mencuci piring dan gelas di dapur. Tak seperti biasanya, hati Rima merasa cemas. Dia tidak fokus mencuci piring yang dibersihkan. Tatapan matanya kosong melihat ke arah jendela dapur. Masih teringat dengan pertanyaan Dinda yang menanyakan perihal bekas luka di pipi kanannya. Kenapa pertanyaan anak kecil itu ingin sekali aku jawab, tapi ada orang yang terus menatapku, seolah dia sedang mengancam jika aku menjawab pertanyaan itu. Batin Rima gelisah. Kegelisahan Rima ini bukan apa-apa, dia cuma ingin menjelaskan dan menjawab pertanyaan Dinda dengan jujur. Tapi ada tembok besar yang menghalanginya untuk menjawab kejujuran itu. Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk Rima bercerita kepada keluarga Rama. Rima harus mencari waktu yang tepat. Kak, Dinda bantu nyuci piringnya ya. Saud Dinda yang membuat Rima sadarkan diri dari lamunannya. Menyadari kehadiran Dinda, Rima berkata, gak usah, biar kakak yang nyuci. Kamu main sama kakak kamu aja sana. Dinda menjawab dengan suara lantang. Gak mau, Kak Dinar gak asik. Terus Kak Leon sibuk main basket. Ya sudah, habis ini main sama Kak Rima aja ya, mau kan? Dengan cepat Dinda menganggukkan kepala. Mau, tapi Dinda minta maaf ya Kak. Soalnya kemarin malam Dinda nanyanya gak sopan. Rima mengelus rambut Dinda. Mendengar ucapan Dinda rasanya seperti mendengar ucapan orang dewasa. Gak apa-apa, justru kakak mau jawab pertanyaan kamu habis ini. Beneran Kak? Iya, setelah kakak cuci piring kita main di halaman rumah aja ya. Sekalian biar Dinda gak penasaran nunggu jawab. Ucap Rima terpotong dengan hadirnya Jono. Ia meletakkan piring di meja dapur, menatap Rima yang masih mengobrol dengan Dinda. Bersihin piringnya dulu, habis itu kalian boleh ngobrol. Celetuk Jono lalu meninggalkan ruangan dapur. Dinda terus menatap Jono. Betapa takutnya dia kepada Jono. Suara keras ditambah lagi badannya yang menggumpal membuat Dinda berpikiran kalau Jono bukan orang yang terlalu baik. Rina mencolek lengan Dinda. Ngapain? Takut ngelihat dia Kak. Kenapa takut? Dia nggak gigit. Ucap Rima tersenyum manis dan melanjutkan. Sekarang kamu kesana dulu, kakak bakal nyusulin kamu kalau udah beres cuci piringnya. Dinda menganggukkan kepala dan pergi meninggalkan Rima. Rima terus menatap Dinda yang berlari pelan ke halaman rumah. Kemudian dia melanjutkan mencuci piring dan segera menyelesaikan pekerjaannya. Masalah ingin menjawab pertanyaan Dinda itu urusan belakangan saja, pikir Rima. Kamu ngapain Sinar? Main HP mulu. Lagian di sini nggak ada sinyal kali. Saud Bu Vera melihat Dinar sibuk memainkan ponselnya. Dinar duduk santai di ruang keluarga. Wanita berambut pirang itu mengusap rambutnya, menatap sang mama dan menjawab, "Ma, aku ini cuma mastiin aja. Kalau ada pesan yang kukirim kemarin udah terkirim ke Yuda belum?" "Yuda pacar kamu? Emang sepenting itu ya ngabarin pacar di tengah hutan kayak gini?" "Penting lah Ma, kemarin kan aku share log ke dia, katanya siang ini dia mau kesini." Bu Vera kaget. "Hah? Kamu apa-apaan Sinar? Ngapain kamu ngajakin dia kesini? Mau apa? Mesum? Berduaan di tengah hutan?
atau ngapain? Dinar sangat terganggu dengan celotehan Pufira. Dia berdiri menatap wanita cerewet kesayangannya. Mama apaan sih? Kan ini masih suasana liburan. Jadi dia pengen refreshing ke sini. Cuma sehari doang kok. Pufira sangat pusing sebenarnya menghadapi sifat Dinar yang gemar berduaan dengan Yuda. Namun mau gimana lagi, dia terpaksa mengizinkan Yuda ikut ke sini. Sehari ya, jangan lebih. Awas kamu, ujar Pufira kemudian pergi ke kamarnya. Tersenyum lebar, betapa senangnya Dinar saat Yuda diizinkan datang ke tempat ia tinggal sekarang. Setidaknya masih ada pria yang dia cintai untuk menemaninya selama berada di rumah tua ini. Di halaman rumah, Dinda bermain sendirian. Dia menunggu Rima yang masih menyelesaikan mencuci piring di dapur, sambil melemparkan batu kecil ke semua arah. Dinda merasa bosan untuk menerima semuanya. Mungkin dia masih butuh adaptasi dengan lingkungan baru. Tiba-tiba datanglah mobil Avanza berwarna hitam memasuki gerbang rumah. Dinda terus melihat mobil itu, tidak mengetahui siapa yang ada di dalam mobil. Hingga saatnya mobil berhenti, seorang pria keluar dari dalam mobil. Pria berwajah tampan serta berpenampilan natural itu tak asing bagi Dinda. Ya, dia adalah Yuda, pacar kesayangannya Dinar. Dengan mantap Yuda melangkahkan kaki menuju Dinda. Halo manis, sendirian aja, mana kakak kamu? Ada di dalam kak, bentar aku panggilin. Dinda beranjak berdiri dan masuk ke dalam rumah. Belum sampai ke dalam rumah, Dinar sudah keluar rumah dengan senyuman manis ke Yuda. Dinda sudah menduganya kalau sang kakak akan seperti itu. Dinar menyapa Yuda dan mencium pipi pria di hadapannya. Hei sayang, gimana tadi di jalan? Susah banget, apalagi pas mau nyampe di sini tuh sinyalnya hilang. Juga nggak pakai GPS. Untungnya kamu udah bilang kalau rumahnya di tengah hutan. Maaf ya, kamu jadi repot-repot ke sini. Kan sebenarnya kamu bisa tuh refreshing di tempat lain yang lebih sejuk dan lebih enak. Yuda tersenyum mengacak-acak rambut Dinar. Santai aja, kan di sini liburannya sama kamu, walaupun cuma sehari. Keduanya tersenyum dan mengobrol di teras rumah. Dinar melihat Dinda yang masih melongo melihatnya di samping pintu. Dinar menegur Dinda. Dek, kamu ngapain sih? Masuk sana. Ini tuh gak baik buat anak kecil kayak kamu. Iya, bawel amat. Mentang-mentang ada pacarnya, ujar Dinda dengan jutek lalu masuk ke dalam rumah. Dia tidak ingin melihat kealayan kakaknya, Dinar, di hadapannya. Oh iya, aku bawain kamu dan orang-orang sini makanan buat nanti malam. Ada di bagasi, aku ambilin ya. Yuda berjalan ke bagasi untuk mengambil makanan yang sengaja dia bawa. Iya, aku bantu ya, kata Dinar mengikuti langkah sang pacar. Tak sengaja Dinar melihat Dinda di ruang tamu, tak jauh dari teras rumah. Adek, bantuin kakak bawa ini dong, kasihan Kak Yuda tuh. Dengan keras Dinda berteriak. Bawa aja sendiri, emang aku pembantu. Dinar mengerutkan alis. Ya elah, punya adik itu amat. Sabar, dia masih kecil. Lagian ngapain sih nyuruh dia? Kan ada Leon tuh. Leon di kamar, molor lagi tuh anak. Yuda menganggukkan kepala, mengerti ucapan Dinar. Memang keduanya sudah lama menjalin hubungan. Tak heran jika mereka sudah akrab satu sama lain. Keluarga mereka pun juga sudah mengetahui hubungan keduanya. Leon asik bermain basket di halaman rumah. Walaupun sendirian, dia sangat terhibur dengan adanya bola basket. Dia terus memainkan bola oranye itu tanpa henti. Teriknya matahari tidak membuat Leon kelelahan. Dengan jiwa semangat dan memakai kaos dalam berwarna putih, Leon mencoba memantulkan bola basketnya. Tak lama kemudian Leon terdiam. Ia merasa ada yang berbeda hari ini. Ya, Narto tidak terlihat seharian. Entah kemana. Dari tadi dia mencari keberadaan Narto untuk diajak bermain basket, tapi tidak kunjung ketemu. Leon mengakhiri bermain basket dan berjalan memasuki rumah. Menanyakan kepada sang papa, barangkali dia mengetahui keberadaan Narto.
Saat di ruang keluarga, Leon melihat ada Pak Rama dan Jono sedang berbicara sambil menyeduh teh hangat. Menghampiri mereka berdua dan bertanya, "Pak, Papa tahu nggak di mana Kak Narto? Soalnya dari tadi Leon cariin nggak ketemu." Pak Rama belum sempat menjawab. Jono berkata, "Dia lagi beli kebutuhan rumah di desa sebelah." "Udah lama Om, masa beli gituan lama sih? Harusnya dia udah pulang, tapi kok sampai sekarang belum kelihatan. Nggak seperti biasanya, dia molor kayak gini." "Coba kamu panggil Rima, mungkin dia tahu Narto udah pulang atau belum," saut Pak Rama. Jono menganggukkan kepala, menyetujui usul Pak Rama. Jono memanggil Rima dengan suara kerasnya. "Rima, Rima!" Dengan cepat Rima datang, lalu menundukkan kepala. "Iya Kak, ada apa? Kamu lihat Narto nggak?" Rima menggelengkan kepala. Kan terakhir Rima lihat dia pergi ke desa sebelah beli gula sama telur. Leon, Pak Rama, dan Jono terlihat tegang. Kemanakah Narto? Bahkan Jono pun baru menyadari kalau sang adik belum pulang dari desa sebelah. Dinar dan Yuda ikut berkumpul di ruang keluarga. Mereka melihat raut muka ketegangan di wajah Leon, Pak Rama, dan Jono. Dinar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apaan sih ini? Kok pada tegang gini?" "Kak Narto hilang," tegas Leon. Terkejut, sedangkan Yuda masih tidak mengerti siapa Narto yang dimaksud. "Kak Narto, yang aku ceritain tadi, dia hilang," bisik Dinar ke Yuda. Yuda pun mulai mengerti, karena beberapa menit yang lalu Dinar menceritakan kebaikan Narto. "Kita cari dia," kata Jono. Pak Rama berdiri, tidak mengizinkan Jono pergi mencari Narto sendirian. "Jangan kamu, biar aku sama Yuda yang nyariin Narto." Yuda dibuat melotot saat mendengar namanya disebut, sedangkan Leon merasa iri ke Yuda. Kenapa harus Yuda dan bukan dia yang diajak? "Aku ikut ya Pak?" tanya Leon. "Enggak, kamu di sini aja, temenin Dinar dan Dinda," ucap Pak Rama lalu beranjak pergi keluar rumah. Dia melanjutkan, "Ayo Yuda, buruan." Yuda berlari membelakangi Pak Rama. Mereka berdua memasuki mobil milik Pak Rama. Di sisi lain, Jono dibuat kebingungan dan Leon mencoba menenangkan omnya itu. Dia berharap tidak terjadi apa-apa pada Narto. Suasana menjadi tegang. Beberapa menit di dalam perjalanan, Pak Rama menyetir mobil dengan berhati-hati dan masih terlihat cemas. Yuda melihat suasana di pinggiran jalan yang terlihat sunyi. "Om, berhenti Om," kata Yuda setelah melihat sepeda tergeletak di tengah jalan. Pak Rama dan Yuda keluar dari mobil. Ternyata benar, itu adalah sepeda milik Narto. Seketika Pak Rama mengajak Yuda masuk ke dalam hutan. Mereka berdua harus melewati banyak tumbuhan liar dan mencari keberadaan Narto. Pak Rama yakin kalau Narto ada di tempat ini. Sepeda kayu milik Narto menjadi bukti. Saat ingin berpencar mencari keberadaan Narto, Pak Rama dibuat kaget dengan adanya jasad seorang pria. "Apaan ini?" Pak Rama mencoba melihat secara jelas siapa jasad pria di hadapannya tersebut. Dengan rasa deg-degan, Pak Rama ternyata tahu kalau jasad pria tersebut adalah Narto. Pak Rama dan Yuda kaget. Narto tewas dengan keadaan mengenaskan. Tubuhnya sudah dipenuhi lalat dan bau busuk yang sangat menyengat. Banyaknya luka dan bengkak di tubuh Narto membuat Pak Rama hampir muntah. Namun ia mengurungkan niatnya untuk muntah. Kita harus gimana nih Om?" tanya Yuda gugup. Pak Rama semakin cemas. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah ini. Kita balik aja ke rumah. Kita kasih tahu ke mereka kalau Narto udah meninggal. Terus jasadnya kita kubur di sini saja. Kamu cari kayu atau apa gitu buat gali tanah. Om akan cari kain di bagasi buat membungkus jasadnya Narto. Jelas Pak Rama lalu berlari ke mobil untuk mencari kain. Yuda mencari kayu dan segera menggali tanah. Jasad Narto dimakamkan di tempat dia tewas. Setelah menenangkan Jono dan membawanya ke kamar, Leon berjalan pelan menuju dapur. Dia merasa lapar karena sarapan tadi belum cukup baginya.
Gabut banget, ngapain ya enaknya? Belum sampai dapur, Leon menemukan mainan masak-masakan milik Dinda berserakan di atas meja. Sudah menjadi kebiasaan Dinda kalau habis mainan tidak dirapikan. Berdecak heran, kenapa adiknya tidak menyadari kalau dia sekarang di rumah orang lain, bukan di rumahnya. Yang ada Bianti yang membantu keluarga Pak Rama membereskan rumah. Leon memasukkan benda-benda mainan Dinda ke dalam kardus kecil yang ada di samping meja. Ada yang menarik dari mainan Dinda, pisau mainan berwarna hitam. Leon mengambil pisau itu, melihat dengan jelas. Masih kecil udah mainan pisau, gimana ntar kalau udah besar? Perlahan Leon menggarukan pisau itu ke perutnya, geli. Semakin keras Leon menggarukan pisaunya, semakin geli rasanya. Tak hanya perut, ia menggarukan pisau itu ke lehernya. Enak banget, rinti Leon. Di sisi lain, Dinar melihat sang adik di dekat dapur sedang menyayat lehernya sendiri. Seketika Dinar berlari menegur Leon. Leon, kamu ngapain? Tegas Dinar sambil ketakutan melihat kelakuan Leon. Leon menjawab dengan nada pelan, seolah kehilangan banyak darah dan bertahan hidup. Ini kak, pisau mainan Dinda. Itu bukan pisau mainan, itu pisau beneran Leon. Mendengar teriakan Dinar, Leon berhenti menggarukan pisau hitam itu. Baru ia sadari, ternyata tubuhnya sudah banyak luka, terutama di perut dan leher Leon. Darah mengalir deras disertai kulitnya sobek lebar di kedua bagian tersebut. Ternyata kegelian yang Leon rasakan adalah kesakitan. Leon mulai merintih kesakitan. Kak! Leon pingsan. Dinar menolong adiknya yang tergeletak lemas. Ia melepaskan jaketnya dan menahan darah yang terus keluar di dalam perut Leon. Mama, Om Jono, Kak Rima, tolong! Bu Vera dan Rima menghampiri Dinar. Keduanya dikejutkan dengan keadaan Leon yang sudah tak sadarkan diri. Bu Vera langsung shock. Apa yang sebenarnya terjadi pada putranya? Ini kenapa nak? Tanya Bu Vera menangis haru. Dinar gak tahu mah. Tadi Dinar cuma lihat Leon menggosok perut dan lehernya pakai pisau ini. Jawab Dinar menunjukkan pisau besar berwarna hitam. Rima dibuat terdiam. Kita bawa ke rumah sakit ya. Ayo. Jarak rumah sakit sangat jauh, Mbak. Sambung Rima. Tapi gimana dengan keadaan Leon? Apa dia harus mati di sini? Saya harus membawanya ke rumah sakit. Rima menjelaskan. Kita rawat di rumah aja ya, Mbak. Darah Leon sudah banyak yang keluar. Takutnya memakan banyak waktu di jalan. Benar, Ma. Sementara kita rawat di sini dulu sambil nungguin Papa dan Yuda pulang. Kata Dinar menyetujui usulan dari Rima. Ya udah, ayo kita bawa ke kamar, Rima. Kamu ambil air dan kain. Aku dan Dinar biar membawa Leon ke kamar. Dinar dan Bu Vera mengangkat tubuh Leon dan membawanya ke kamar. Sedangkan Rima berlari ke kamar mandi, mengambil air dan beberapa kain untuk menyumbat darah Leon yang keluar. Keadaan di rumah mulai ricuh. Kondisi Leon sangat dipertanyakan. Pasalnya banyak darah yang keluar. Apalagi banyaknya sayatan luka di perut dan leher Leon. Dinda tidak mengetahui kalau sang kakak terluka parah. Ia masih penasaran dengan sebuah ruangan kosong di belakang rumah. Setelah bosan bermain dan menyusuri seisi rumah, dia dikagetkan dengan ruangan pintu kayu tua itu. Dinda mencoba mengintip dari lubang kecil di pintu gelap itu. Tidak terlihat apapun di dalam sana. Ingin membuka pintu, namun terkunci. Sepertinya ruangan ini sudah lama tidak dipakai. Terlihat sekali dengan gembok kunci yang sudah berkarat. Kedua tangan Dinda kesakitan setelah berkali-kali menggedor pintu. Tak lama kemudian, Rima datang menghentikan gedoran pintu yang Dinda lakukan. Kamu ngapain di sini? Dinda gugup ingin menjawab, takut akan dimarahi oleh si pemilik rumah. Dinda penasaran dengan tempat ini. Kedua bola mata Rima teralihkan. Ia berpikir mengapa Dinda menjadi petunjuk untuk dirinya, membongkar semuanya. Pertanyaan yang sempat Dinda tanyakan belum dijawab oleh Rima.
Dan sekarang Rima dibuat heran dengan Dinda yang penasaran akan satu ruangan kosong itu. Sini, ajak Rima lalu menegakkan tubuh Dinda menghadap ke arahnya. Dia memposisikan badannya dengan tubuh Dinda yang enggak terlalu tinggi. Kamu mau tahu isi ruangan ini? Dengan percaya diri, Dinda menganggukkan kepala. Dulu di sini itu ada seorang laki-laki yang memakai ruangan ini sebagai tempat pesugihan. Dia memakai ilmu hitam sebagai pegangannya. Lalu Rima berhenti sejenak. Lalu apa, Kak? Lalu laki-laki itu sudah mendapatkan apa yang dia mau. Dia pergi dari tempat ini. Akhirnya tempat ini dikunci si pemiliknya. Ilmu hitam itu seperti apa sih, Kak? Tanya Dinda penasaran. Ilmu hitam itu aliran sesat. Dia hanya dipakai buat orang yang sudah gelap mata dan mengejar duniawi. Setelah Rima menjelaskan semuanya, Dinda terdiam. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Oh ya, kamu pengen tahu cerita kenapa pipi kakak ini terluka? Bukannya itu aib ya, Kak? Rima tersenyum dan berbisik di telinga Dinda. Ini aib yang harus diselesaikan. Emangnya ceritanya gimana? Rima berdiri, mengajak Dinda berjalan meninggalkan tempat tersebut dan mulai bercerita. Ada pembunuhan di tempat ini. Tidak ada yang tahu kejadian itu selain kakak. Gak sengaja mereka mengetahui kalau kakak melihat kejadian keji yang mereka lakukan. Mereka mengancam kakak untuk tidak menceritakan semuanya ke seluruh orang di rumah. Mereka gak percaya kalau kakak bisa menjaga rahasia. Dan mereka menumpahkan air panas di pipi kakak. Katanya sebagai peringatan kalau mereka benar-benar ingin membunuh kakak kalau cerita ini sampai ke orang lain. Dan sekarang kakak menceritakan semuanya ke Dinda. Apa mereka tahu? Kakak nggak tahu. Beberapa menit setelah bercerita, sampailah mereka berdua di depan pintu rumah. Rima mengalihkan ceritanya ke obrolan lain. Dinda, kamu dicariin mama kamu tadi. Dia ada di kamar Kak Leon. Beneran? Ya udah, Dinda kesana dulu. Makasih ya, Kak. Ucap Dinda berlari pelan menuju kamar Leon. Rima berharap setelah ia menceritakan semuanya kepada Dinda, semuanya akan lebih jelas. Menurutnya, sudah saatnya kedok orang tersebut terbongkar. Rima ingin ke dapur, namun terlihat mobil Pak Rama datang. Rima mengurungkan niatnya dan menunggu kedatangan Pak Rama, berharap Narto bisa ditemukan. Pak Rama dan Yuda keluar dari dalam mobil dengan lemas. Apa yang akan dia ceritakan kepada semua orang di rumah? Bingung. Dinar menghampiri kedua pria yang lemas di halaman rumah. Rima membelakangi jalan Dinar. Keduanya ingin mengetahui apa Narto sudah ditemukan atau sebaliknya. Gimana, Kak Narto udah ketemu? Atau dia masih di desa sebelah? Tanya Dinar. Tatapan matanya serius. Narto meninggal. Tadi kita menemukan dia sudah tergeletak di hutan. Dan kita menguburkannya di sana karena jasadnya sudah membusuk. Jelas Pak Rama. Terpukul mendengar kabar yang disampaikan Pak Rama, Rima kebingungan. Tidak ingin berkata-kata lagi. Rasa hancur terasa sekarang pada Rima. Harus kehilangan adik tercinta sekaligus teman hidupnya. Dinar mengelus pundak Rima, menenangkan. Dinar juga kaget kenapa kematian Narto bersamaan dengan Leon yang terluka parah. Papa masuk dulu ya. Leon lagi terluka parah. Sekarang di kamarnya. Leon? Pak Rama segera berlari ke kamar Leon, melihat kondisi salah satu anaknya, sedangkan Dinar mengajak Yuda dan Rima masuk ke dalam rumah. Dinar merangkul Rima, mengerti betapa sakitnya kehilangan seseorang yang dekat dengannya. Leon kenapa? Tanya Pak Rama setelah melihat kondisi Leon. Di kamar Bu Vera sangat sedih. Dia duduk di samping Leon dan terus mengusap bagian tubuh Leon yang terluka. Menatap mata Pak Rama, Bu Vera menjelaskan. Kata Dinar, Leon menyayat tubuhnya sendiri, Pak. Anehnya kenapa Leon melakukan semua itu? Gak mungkin kan? Ada anak yang pengen mati dengan cara menyiksa tubuhnya sendiri. Menyayat, menyiksa diri sendiri. Cukup aneh terdengar di telinga Pak Rama. Tapi semua itu terjadi pada anaknya.
Memang gak mungkin kalau Leon melakukan hal aneh tersebut, kecuali ada yang mengendalikan tubuh Leon. Siapa? Pak Rama terdiam berpikir. Kamu di sini dulu, jagain Leon. Aku ke kamar dulu ambil kapas buat ngusapin tubuh Leon. Ucap Bu Vera berdiri meninggalkan ruangan. Pak Rama menggantikan posisi duduk Bu Vera. Ia melihat seluruh tubuh Leon yang memang benar tersayat penuh bekas darah. Leher dan perut menjadi bagian tubuh terparah. Bersabar, Pak Rama mengusap wajahnya, menenangkan dirinya sendiri. Dengan keadaan masih down, Bu Vera tiba di kamar, membuka laci lemari, di mana dia meletakkan seluruh barang kecilnya di sana, mencari dan membuka satu persatu laci. Tak sengaja menemukan sesuatu. Dilihatnya foto hitam putih seorang laki-laki melakukan sebuah ritual. Bu Vera melihat dengan jelas, penasaran, merasa kalau orang itu ingin melakukan ritual pesugihan. Tapi siapa yang ada di foto tersebut? Bu Vera tidak mengenalinya karena foto itu adalah foto yang cukup lama tersimpan di laci lemari. Baru dia yang menemukannya. Siapa pria ini? Apa mungkin ada hubungannya dengan kejadian Leon? Batin Bu Vera bertanya-tanya. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian aneh yang Leon alami? Bu Vera membawa foto tersebut. Dia sembunyikan di saku celana bagian belakang. Berniat menanyakan kepada Jono atau Rima. Barangkali tahu siapa pria di balik foto itu. Setelah menemukan foto, Bu Vera kembali mencari kapas. Tak lama kapas itu ditemukan. Tanpa banyak bicara, dia langsung keluar kamar dan kembali ke kamar Leon. Yuda tertidur di ruang keluarga. Setelah lelah melakukan pencarian dan menguburkan Naruto di dalam hutan, ia berencana melihat kondisi Leon saat tubuhnya sudah kembali bugar. Sangat lemas rasanya tubuh Yuda sekarang. Ditemani Dinar duduk di kursi yang sama. Yuda semakin nyaman bisa bersama sang kekasih. Kamu tahu nggak? Tadi jasadnya Kak Naruto itu aneh banget, kata Yuda mengawali pembicaraan. Sambil mengelus-elus rambut Yuda, Dinar bertanya, Aneh? Aneh apaan? Di tubuhnya itu pada ada lubang gitu, kayak habis dimakan belatung atau apalah gitu. Anehnya lagi, masa jasad belum 1 hari udah membusuk, kan aneh. Menganggukkan kepala, setuju dengan ucapan Yuda. Jasad seseorang gak mungkin membusuk secepat ini. Mendengar penjelasan Yuda, Dinar merasa geli. Ia tidak ingin Yuda melanjutkan ceritanya. Udah deh, jangan dilanjutin ceritanya, geli tahu, kata Dinar berdiri dan melanjutkan. Aku ambilin kamu minuman dulu ya, aku tahu kok kamu haus. Makasih sayang. Dinar berjalan ke dapur mengambil 2 gelas air minum. Sedangkan Yuda membaringkan tubuhnya di sofa. Saat Yuda berbaring, tiba-tiba dari bawah kursi ada kecoa masuk ke dalam celana Yuda. Kaget, Yuda langsung berdiri, mengibaskan celananya, berharap kecoa tersebut jatuh dan pergi. Namun kecoa hitam berukuran cukup besar itu malah menyerang ke tubuh Yuda. Hingga Yuda merasa geli. Bukan hanya celana, sekarang baju dan tubuhnya yang juga ia kibaskan. Kecoa itu masuk ke mulut Yuda. Yuda terdiam. Dinar. Dinar datang, kaget melihat wajah Yuda yang sudah memerah dan batuk-batuk gak jelas. Dinar takut terjadi apa-apa pada Yuda. Berteriak memanggil Rima. Kak Rima. Tak lama Rima datang. Saat Rima datang, puluhan kecoa datang dan menggerogoti tubuh Yuda. Dinar dan Rima shock. Keduanya ingin menolong Yuda, namun mereka juga geli melihat kecoa sebanyak itu. Kecoa yang sudah masuk ke dalam tubuh Yuda merambat ke seluruh tubuh. Merasa geli dan gatal, dia mencakar dengan keras kedua kakinya. Terus ia cakar tanpa henti hingga kulit kedua kaki Yuda memerah mengelupas. Tak ingin rasa gatal terus dirasakan, Yuda mengambil gunting di tasnya yang tak jauh darinya. Meskipun merasa geli melihat ribuan kecoa di sekitarnya, Yuda mencoba bertahan. Gunting ditemukan. Tanpa berpikir panjang, dia menancapkan gunting kecil itu ke kedua kakinya. Tancapan demi tancapan terus ia lakukan. Kecoa pun keluar dari tubuh Yuda yang sudah sobek lebar. Lega,
Sayang, tubuh kamu. Yuda melihat dirinya yang sudah bersimbah darah dan kejauhan sudah pergi setelah menggerogoti di dalam tubuhnya. Tersadar kalau dia membunuh dirinya sendiri. Badan Yuda tergeletak. Yuda sudah mati setelah dia puluhan kali menancapkan gunting ke kedua kakinya. Dinar dan Rima berlari menghampiri Yuda, terutama Dinar. Dia merasa kehilangan dan syok. Ia sadari kesalahan terbesarnya mengajak sang kekasih ikut ke sini, dan hingga pada akhirnya Yuda tewas. Dinar memeluk jasad Yuda, rintik tangisan pecah saat itu. Rima juga bersedih, belum usai kehilangan adiknya, sekarang dia harus melihat langsung kejadian aneh untuk yang ketiga kalinya. Ini sudah tidak bisa disembunyikan, sudah pasti ini ilmu hitam yang menyerang seluruh isi rumahnya. Gak tahu siapa yang mengirim ilmu hitam tersebut. Yang jelas, dia harus secepat mungkin menceritakan semua rahasia keluarga Rama. Apapun resikonya, mungkin ini yang terbaik. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, dan Dinar masih menemani jasad Yuda yang tergeletak di lantai. Sebelumnya dia sudah menutupi seluruh tubuh Yuda dengan selimut yang dimilikinya. Dinar tidak ingin meninggalkan Yuda dan merasa bersalah atas kematian sang kekasih. Tangisan terus mengalir di kedua mata Dinar. Dari dapur, Rima melihat kondisi Dinar yang sangat kehilangan. Dia juga kehilangan Harto. Dia juga menguatkan diri. Begitu juga dengan Dinar. Rima mengambil segelas air putih untuk Dinar, khawatir akan kesehatan Dinar. Berjalan menghampiri Dinar, namun Bu Vera berjalan ke arah Rima dan memanggilnya. Rima, menghentikan langkahnya. Iya, ada apa mbak? Tatapan Rima kali ini tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ia mengeluarkan sebuah foto dari saku celananya, menunjukkan kepada Rima. Ini siapa? Mungkin kamu mengenalinya. Spontan Rima terdiam. Dari mana Bu Vera mendapatkan foto itu? Apa dia harus menceritakan semuanya sekarang? Batin Rima bingung. Jawab Rima, ini siapa? Mungkin kejadian yang menimpa Leon dan yang lain itu ada hubungannya dengan pria ini. Dengan gugup Rima menjawab, itu kan foto lama, foto anak kecil doang kan? Iya, sekarang dia udah gede dan masih pakai ilmu ginian. Bisa jadi kan dia yang ngelakuin semua ini. Sudah tidak bisa mengelak lagi, mungkin ini saatnya Rima harus menceritakan semuanya. Itu foto, Ma. Tolong! Teriakan Jono membuat Rima tidak melanjutkan obrolannya. Jono keluar dari kamarnya dengan berjalan pelan, tak berdaya. Mulutnya dipenuhi darah, seolah dia ingin memuntahkan sesuatu, namun masih tertahan. Rima dan Bu Vera menghampiri Jono, begitu juga dengan Dinar, ikut berdiri. Jono terduduk dengan badannya yang lemas. Perlahan darah keluar dari mulutnya. Bukan hanya mulutnya, kaki Jono mengeluarkan nanah kuning yang sangat menjijikan. Tak bisa berdiri untuk berjalan. Jono menyeret kedua kakinya, meminta tolong. Tak mau kehilangan seseorang untuk yang ketiga kalinya, Rima menghampiri Jono. Menangis melihat kondisi sang kakak yang berubah drastis. Memegang dan menepuk kedua pipi Jono, Rima bertanya, Mas, kenapa mas? Jono sudah tidak kuat menahan darah di dalam mulutnya. Seketika ia memuntahkannya di hadapan Rima. Air liur berwarna merah itu sesekali menempel di wajah Rima. Rima kaget, berdiri menghampiri Jono. Banyak darah yang mengalir, tak hanya itu. Beberapa ekor belatung dan kecoa juga ikut dimuntahkan Jono dari mulutnya. Menjijikan. Histeris Rima berteriak, Mas Jono! Rima, tolong. Ucap Jono terus merintih menatap Rima. Tubuh Jono terlempar ke dinding dengan keras. Terdengar beberapa tulang di tubuh Jono berbunyi. Semuanya yang melihat kejadian itu hanya bisa histeris ketakutan. Sakit. Jono memejamkan mata, entah sudah tewas atau masih bernyawa. Rima berlari menolong Jono, menangis. Ia harap Jono masih hidup. Rima merasa geram, tak berpikir panjang ia berkata ke Bu Vera,
Ini semua gara-gara Mas Rama. Pria yang ada di foto itu adalah Mas Rama. Teriaknya kembali menangis memeluk Jono. Rama, apa mungkin benar yang dikatakan Rima? Apa mungkin orang yang selama ini dia cintai adalah penyebab kejadian tragis hari ini? Semua itu tidak bisa ia bayangkan. Bu Vera duduk dengan tubuh lemas, memegang kepalanya. Mendadak pusing setelah mendengar pernyataan Rima. Dinar menghampiri Bu Vera, menenangkan sang mama. Masih belum puas, Rima menatap kedua wanita itu dengan perasaan kesal dan emosi. Dia mencari pesugihan memakai ilmu hitam, dan dia juga yang sudah menyiramkan air panas ke pipi kanan saya. Dia juga sudah mengajak kakak saya buat membunuh wanita yang Narto undang ke rumah. Semua itu gara-gara Mas Rama. Semakin pusing, Bu Vera juga berteriak. Diam, cukup. Saya akan menanyakan semuanya ke dia. Belum sempat berdiri untuk memanggil sang suami, Pak Rama muncul menggendong Leon, dan Dinda berjalan di belakangnya. Tatapan tajam Bu Vera, Dinar, dan Rima tertuju ke pria bertubuh kekar itu. Pak Rama berhenti melihat kondisi di rumah itu sangat kacau. Jono, Yuda, keduanya tergeletak tak berdaya. Dinda ketakutan saat melihat semuanya sudah berubah menjadi penuh darah di mana-mana. Bu Vera berjalan pelan menghampiri Pak Rama. Ia sangat terpukul, berharap sang suami tidak melakukan semua ini. Apa yang sudah kamu lakukan, Rama? Ini kamu kan? Tanya Bu Vera menunjuk foto masa remaja Pak Rama yang sudah bergelut di dunia ilmu hitam. Melihat foto tersebut, Pak Rama terheran. Ia menurunkan tubuh Leon yang masih belum sadarkan diri. Dinda berlari menghampiri Dinar, bersembunyi di balik tubuh si kakak. Gimana kamu dapat foto ini? Gak penting foto dari mana ini. Yang penting kamu jawab jujur. Benarkah pria di foto ini kamu? Iya, itu memang foto aku. Tapi bukan aku yang melakukan semua ini. Terus siapa? Kamu sudah pintar ngelakuin semua ini tanpa merasa bersalah sedikit pun ya? Ujar Bu Vera membalikkan badan tak ingin melihat wajah pria yang mengecewakannya. Pak Rama merasa bukan dia penyebab semua ini terjadi. Memegang kedua pundak Bu Vera menjelaskan, dulu aku memang ikut aliran ilmu hitam buat memperkaya diri karena aku capek jadi orang miskin, Ra. Sekarang aku gak make ginian, bukan aku yang ngelakuin semua ini. Tiba-tiba seluruh lampu di penjuru rumah padam. Konsleting listrik atau memang sengaja dimatikan, tidak tahu. Semuanya langsung panik. Suara panggilan tak berhenti. Dinda berteriak ketakutan saat lampunya padam. Malam hari ditambah padamnya listrik menjadi suasana begitu ricuh. Apa ini jebakan? Atau ada hal lain? Bu Vera mulai sadarkan diri setelah dia pingsan beberapa jam yang lalu. Tidak tahu di mana sekarang dia berada. Sebuah tempat luas yang banyak debu dan kotor. Seperti kuda, saat ingin berdiri, kedua tangannya terikat di belakang kursi dengan ikatan sangat erat. Membuatnya tak bisa berdiri. Siapa yang melakukan ini kepadanya? Sepi, hanya ada dirinya. Dan hanya ada dirinya dan sang suami, Pak Rama. Berbeda dengan Bu Vera, kedua tangan Pak Rama diikat di atas balok kayu. Hingga badannya melayang karena ikatan tersebut. Dia masih lemah tak sadarkan diri. Rama, bangun Rama, teriak Bu Vera. Terdengar dobrakan seseorang membuka pintu, membuat pintu ruangan terbuka hingga patah. Bu Vera menoleh ke sumber suara. Dia melihat seorang wanita berjubah hitam. Kelopak matanya juga hitam, sepertinya dia wanita jahat. Wanita tersebut berjalan menghampiri Bu Vera sambil tersenyum kebahagiaan. Kamu pasti nggak tahu kan? Dan bertanya-tanya kan, kenapa kamu dan dia bisa aku bawa ke sini? Bu Vera terus berusaha membuka ikatan tali, namun tetap tidak berhasil. Keringat ketakutan mulai bercucuran di tubuh Bu Vera. Kamu siapa? Lepasin saya dan suami saya. Dengan sigap wanita berambut putih itu mencubit kedua pipi Bu Vera. Surti, aku adalah orang tua dari anak yang sudah dibunuh oleh suamimu
dan saudaranya. Baru ingat, ucapan Rima terlintas di pikiran Bu Vera mengenai wanita yang dibunuh oleh sang suami. Bu Vera terdiam, tatapan Surti semakin tajam kepadanya. Aku sudah menantikan semua ini sejak lama. Bunga, anakku yang ingin menghampiri Narto dicegat oleh dia. Tegasnya menunjuk ke arah Pak Rama. Surti melanjutkan, dia menusuk anakku dan dijadikan tumbal. Aliran sesat yang dia gunakan, ini aku memakainya juga untuk membalaskan dendamku selama ini kepada keluarga ini. Kedua tangan Surti memutar, mulutnya terus bergerak seolah sedang membaca sebuah mantra. Surti berjalan pelan, tubuhnya yang tak lagi muda itu menghampiri Pak Rama. Surti langsung menampar kedua tangannya ke punggung Pak Rama, membuat pria itu membuka mata, tersadar. Vera, ucap Pak Rama dengan merasakan kesakitan. Pak Rama tak mengetahui kalau di belakangnya ada Surti. Surti tertawa puas. Lihat yang aku lakukan ke suami kamu. Surti mengambil sebuah besi panjang yang terbakar di pojok ruangan. Bu Vera tahu apa yang akan dilakukan Surti kepada Pak Rama. Jangan pukul suami saya. Rasakan, bangsat. Surti berteriak, mengendalikan pecutan besi tersebut. Teriakan Pak Rama terus menerus tanpa henti menggema di ruangan. Punggungnya hingga melepuh dan mengeluarkan darah bercampur nanah kuning, banyak sekali. Pecutan terus berlangsung. Surti mengendalikan pecutan itu dengan ilmu hitamnya. Tanpa harus dia yang memegangnya, pecut tersebut terus terjadi sampai Surti menghentikannya. Tidak tega melihat sang suami tersiksa di hadapannya, Bu Vera memilih untuk menundukkan kepala. Tak disadari, ada pisau kecil di meja. Tak jauh dari dirinya bersandaran. Diam-diam dia mengambil pisau itu, memakai tangan yang terikat. Surti masih belum berjalan ke arahnya. Kesempatan dia untuk menyelamatkan diri. Setelah ia mendapatkan pisau tersebut, dengan hati-hati memotong tali ikatan. Bernafas lega, akhirnya dia bisa bebas dari ikatan. Tapi dia tidak menjalankan rencana kaburnya dengan cepat. Berpura-pura masih terikat menjadi salah satu rencana pertama. Sekarang saatnya kamu yang mati, ucap Surti berlari. Kedua tangan Surti mengarah ke Bu Vera, ingin mencekiknya. Namun keinginan Surti ingin mencekik Bu Vera terhalang. Dengan cepat Bu Vera langsung menusuk wajah Surti. Tak sekali, agar puas dan memusnahkan Surti, Bu Vera menusukkan pisau ke wajah Surti berkali-kali. Darah muncul hingga kedua bola mata Surti terjatuh, membuat Surti tergeletak lemas. Setelah merasa kalau Surti sudah tewas, dia menyelamatkan Pak Rama, mencoba menggapai ikatan tali dan berhasil. Pecutan dari Surti berhenti. Terlambat, Pak Rama sudah tewas karena kesakitan. Punggungnya banyak yang berlubang dan berdarah akibat pecutan yang diberikan Surti. Bu Vera menangis histeris kehilangan suami tercinta, meskipun dia pernah melakukan hal bodoh di selama hidupnya. Dengan erat Bu Vera memeluk Pak Rama. Saat melihat badan Surti bergerak, ternyata memang Surti belum tewas. Tangan kanan Surti mencoba mengambil kedua matanya yang lepas dan memasang kembali. Lalu luka dan kesakitan yang Surti alami tidak ia rasakan sekarang. Seperti memiliki banyak nyawa, Surti berdiri tegak dan mengangkat tangannya. Badan Bu Vera terangkat, melayang ke udara secara perlahan. Apa yang terjadi? Ternyata Surti mengendalikan tubuh Bu Vera. Lepaskan! Surti tertawa puas. Balas dendamnya akhirnya akan terbalaskan. Datanglah Dinda yang menyiramkan minyak tanah ke seluruh badan Surti. Kaget, mengapa bisa anak kecil yang sudah ia kurung bisa bebas, batin Surti. Tanpa berpikir panjang, Dinda menyalakan korek api dan membakar Surti hidup-hidup. Saat itulah badan Bu Vera terjatuh sangat keras. Dinda memanggil sang mama untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Mama, lari, cepat Mama. Bu Vera melihat Surti yang perlahan hangus terbakar.
Di sisi lain, Bu Vera juga harus ikhlas meninggalkan Pak Rama yang sudah tak bernyawa. Ia berlari menghindari kobaran api dan keluar ruangan sambil menggendong Dinda. Bu Vera dan Dinda akhirnya terselamatkan. Dia mencium putri kecilnya itu. Tidak menyangka kalau dia bisa selamat karena bantuan Dinda. Tapi Leon, Dinar, Rima, Jono, kemana mereka? Di mana mereka? Kamu tahu di mana yang lain, Nak? Gak tahu, Dinda tadi dikurung di ruangan sendirian, gak ada orang lain. Ya udah, kita cari mereka. Secepatnya kita pergi dari sini ya. Dinda menganggukkan kepala, terlihat pucat, trauma dengan kejadian yang baru saja ia alami bersama keluarganya. Bu Vera dan Dinda mencari keberadaan kedua anak dan saudaranya di seluruh penjuru rumah. Harus mengakui, ini semua membutuhkan banyak tenaga. Bu Vera masih kuat berlari, memastikan ruangan demi ruangan. Dia juga menuntun Dinda agar tidak ketinggalan jejaknya. Dinda sangat bingung dan masih tidak mengerti kenapa hal ini terjadi. Setelah hampir tengah malam, Bu Vera menyandarkan tubuhnya di dinding, beristirahat sementara waktu. Begitu pula dengan Dinda. Bu Vera mengatur nafas, tak peduli penampilannya acak-acakan. Yang terpenting kali ini dia bisa menemukan kedua anak dan saudaranya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita dalam sebuah ruangan. Bu Vera menegakkan tubuhnya. Dia mengenali suara itu. Iya, suara Rima. Bu Vera mengajak Dinda berlari menghampiri sumber suara. Entah di ruangan mana, ia mencoba mencari. Ternyata Bu Vera menemukan sebuah ruangan sempit, di mana ada Rima dan Jono yang duduk dengan kedua tangan mereka menempel di lantai. Mereka tidak bisa kabur. Seluruh tubuhnya seolah merekat di lantai hitam tersebut. Bu Vera dan Dinda hanya bisa melihat dari balik jendela. Pintu ruangan itu terkunci. Mereka berteriak kepanasan. Pantas saja Rima dan Jono berteriak kencang. Air panas mengguyur seluruh tubuh mereka hingga melepuh. Kesakitan dan kepanasan dirasakan. Rima, Jono, teriak Bu Vera, tak tega melihat penyiksaan yang mereka alami. Dinda memejamkan mata, tak ingin melihat hal tragis di hadapannya. Bu Vera tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa menangis melihat semua ini. Mengingatkan kalau semua orang memiliki sebuah kesalahan dan akan dihukum setimpal dengan kesalahan itu. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Belum usai mengeringkan air mata, Bu Vera kembali dikagetkan dengan teriakan seseorang. Mama, tolong! Dinar, Dinar, kamu di mana, Nak? Kakak, Kak! Langkah demi langkah perlahan ia melihat sebuah ruangan. Sumber suara tak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Alhasil, memang benar ada Dinar dan Leon di ruangan lain yang Bu Vera temukan. Dinar digantung dengan tubuh terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Semua mengerikan, sangat mengerikan. Sedangkan Leon berdiri tegak dengan memuntahkan banyak ulat bulu dari dalam mulutnya. Ulat bulu berwarna hitam itu sangat banyak. Muntahan tak kunjung berhenti. Leon merasa kesakitan dan gatal. Namun tubuhnya tak bisa bergerak selain merasakan kegatalan karena puluhan ulat bulu tersebut. Mama! Teriak Dinar lalu tak lama ada pecutan keras menghantam tubuhnya. Lebih parah, Bu Vera terus menggedor pintu hingga tangannya kesakitan. Pintu tak bisa dibuka. Tangisan semakin kencang. Kini Bu Vera hanya bisa melihat kedua anaknya tersiksa di dalam ruangan hingga tewas. Bu Vera memeluk erat Dinda, anak yang masih bertahan bersamanya. Kita pergi ya, Nak. Tapi kakak gimana, Ma? Rintih Dinda tidak tega melihat kedua kakaknya tersiksa. Mama gak tahu harus ngelakuin apa. Api di ruangan tadi juga mulai menjalar ke seluruh rumah. Terpaksa Dinda mengiyakan keputusan sang mama. Menjadi sebuah pukulan dan kekecewaan Bu Vera. Tidak bisa menolong keluarganya. Namun mungkin ini jalan terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Butuh pengorbanan yang besar, dan ini adalah pengorbanan sang ibu. Merelakan keluarganya tewas, menyisakan putri kecil, Dinda.
Keluar dari ruangan, Bu Vera dan Dinda memasuki mobil. Dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Dia tidak akan pernah melupakan kejadian bodoh ini. Kejadian yang sampai merenggut nyawa keluarganya. Keduanya pergi ke kota dan meninggalkan desa tersebut. Kenangan gila tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi